Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody, how are you today? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu diikuti keberkahan. Oke, hari ini Thursday 22 of July 2021. Kita akan belajar kembali ya tentang apa ya? Yo, check it out. Kita akan belajar tentang mari mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Oke, hari ini Ustazah akan menjelaskan kepada kalian tentang sifat-sifat Allah, yang nama-nama baik Allah, yang semuanya itu kan harusnya ada 99 ya saudara-saudara. Tapi untuk saat ini yang akan Ustazah ajarkan kepada kalian hanya 4 saja. Dan apa itu? Oke, yang pertama, sebelum kita belajar tentang Asmaul Husna ya, Ustazah akan jelaskan dulu pengertiannya Asmaul Husna. Apa sih yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Oke, Asmaul Husna itu dari 2 kata ya. Yang pertama asma, yang artinya nama. Yang kedua adalah husna, artinya baik. Jadi saat ini Ustazah akan menjelaskan supaya kalian tuh kan tahu subhanallah ya, Allah itu memiliki banyak sekali nama-nama yang sangat indah ya. Nah, dengan kita belajar tentang Asmaul Husna, akhirnya kita akan mengenal Allah atau ma'rifatullah ya. Itu adalah hal yang pertama yang harus dilakukan oleh orang beriman. Bagaimana kita akan kenal Allah kalau kita saja tidak tahu nama-nama Allah ya. Kemudian dengan mengenal Allah, akhirnya kita akan ingat kepadanya dengan berzikir, akhirnya mau menjalankan ibadah. Jadi bukan hanya ibadah itu hanya untuk gugur kewajiban karena disuruh oleh orang tua, tapi dengan kita mengenal Allah, akhirnya kita punya kesadaran untuk melaksanakan ibadah. Oke, next ya. Jadi sekarang akan Ustazah jelaskan 4 saja tentang Asmaul Husna yang diajarkan di kelas 5 semester 1 ini. Apa saja itu? Oke, yang pertama Al-Mumit ya. Apa sih Al-Mumit? Ada yang pernah dengar Al-Mumit? Oke, yang pertama Al-Mumit itu mengandung arti yang maha mematikan. Allah berfirman, setiap yang menua pasti mati ya. Nah, untuk orang-orang yang beriman, kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakutkan. Kan kita banyak ya melihat takut mati gitu ya. Tetapi untuk orang-orang yang beriman ya, kematian itu adalah sebuah tangga menuju kebahagiaan yang abadi, di mana surga itu kan diperoleh setelah mati kan. Oke? Ya, orang banyak sekali yang takut mati, padahal Allah menyebutkan surga itu hanya bisa dilewati ya, hanya bisa dimasuki kalau seorang manusia itu meninggal terlebih dahulu gitu ya. Cuman mungkin yang ditakutkan di antara kita semua karena kita belum siap ya ketika kita menghadap Allah, apakah amal kita sudah cukup untuk bisa masuk ke surganya Allah ya. Makanya itu yuk saleh-saleha selalu beribadah yang maksimal agar kita bisa bersama-sama ya menuju surganya Allah. Jadi kematian bukan sesuatu yang untuk ditakuti, karena ya Allah itu maha mematikan. Kita tidak bisa sembunyi di tempat yang tersembunyi pun gitu ya, karena Allah memiliki sifat Al-Mumit. Oke, selanjutnya apa ya? Yang kedua adalah Al-Hayyu. Al-Hayyu apa ya artinya? Al-Hayyu itu kebalikan dari Al-Mumit, yaitu mengandung arti yang maha hidup ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha hidup ya, hidup kekal selamanya yang memberi hidup makhluknya ya. Jadi Allah itu akan kekal, tidak akan pernah mati ya. Allah akan hidup selama-lamanya ya. Dan itu kita yakini. Oke, next Al-Qayyum. Al-Qayyum apa ya artinya? Ada yang pernah dengar juga nih Al-Qayyum ya. Kalau di urutan Asmaul Husna, Al-Qayyum tuh berapa ya? Ya, nanti kita akan cari tahu ya. Oke, yang selanjutnya Al-Qayyum itu apa sih artinya? Al-Qayyum mengerti Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berdiri sendiri, tidak tergantung kepada orang lain. Allah itu mandiri, tidak membutuhkan makhluknya. Itu selama-lamanya ya.
Jadi ketika kita kesulitan, manusia itu kan pasti minta pertolongan pada temannya, pada saudaranya, kepada ayah bundanya. Nah, Allah itu tidak membutuhkan siapapun makhluk, semua itu dah ciptaan Allah. Jadi Allah itu mandiri, Allah mau itu yang terjadi, ya pun saya. Oke, yang terakhir adalah Al-Ahad. Al-Ahad artinya apa ya? Ini suka dengar nggak? Kalian suka dengar kan di surat Al-Ikhlas? Kufuwan ahad. Ya, apa ya itu artinya? Oke, Al-Ahad itu artinya yang Maha Esa. Ya, Allah itu Esa, tunggal dan tidak ada sekutu baginya. Ya, jadi Allah itu tidak beranak pun tidak diperanakan, dan kita harus yakini sebagai orang yang beriman, ya, ini adalah akidah kita yang tertinggi, ya. Kalau Allah itu tidak mau dua, gitu. Allah itu berdiri sendiri, Allah itu Maha Esa, dan itu harus kita yakini, ini adalah akidah yang tinggi bagi kita. Oke, itu saja soleh-soleh yang bisa Ustazah sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.